Kembali bertemu dengan tim AbiPro Accounting Software. Pada video kali ini kami ingin mempresentasikan produk kami, yaitu standar integrasi khusus, di mana standar integrasi khusus ini adalah produk kami yang paling lengkap dengan database SQL, dan program yang terbaru kami ini bisa dijalankan secara online maupun secara offline. Nah, untuk menu-menunya itu sendiri ada namanya menu buku besar. Nah, kita lihat menu buku besar. Nah, buku besar ini ada induk data, ada voucher, ada jurnal, ada laporan buku besar, dan laporan keuangan lainnya. Kemudian ada juga menu inventory. Menu inventory ini ada induk data. Induk data ini yaitu untuk pengisian kode barang. Kode barang itu baik itu raw material, work in process, finished good, dan bahan pembantu. Kemudian ada juga menu pembelian. Kemudian ada menu penjualan, ada menu terima barang, dan menu-menu lainnya. Kemudian ada menu piutang dagang. Di dalam menu piutang dagang itu sendiri ada laporan buku piutang, ada laporan umur piutang, dan laporan-laporan lainnya yang berhubungan dengan piutang dagang. Kemudian ada menu hutang dagang. Nah, dalam menu hutang dagang itu sendiri ada juga laporan buku hutang telah lunas, ada laporan umur hutang, ada laporan daftar hutang, dan laporan-laporan yang lainnya. Kemudian ada menu produksi. Nah, untuk menu produksi itu sendiri kita ada dua rumus atau dua metode, yaitu rumus standar cost dan kemudian assembling. Dan yang terbaru ada ABF Factor. ABF Factor ini adalah kumpulan dari transaksi yang berhubungan dengan penjualan, kemudian akan menghasilkan list atau daftar PPN keluaran, kemudian ada juga PPN masukan, yang mana PPN keluaran dan PPN masukan ini setelah kita input transaksi penjualan dan pembelian, secara otomatis akan ada listnya atau reportnya, kemudian kita bisa ekspor ke CSV, dan dari CSV itu bisa langsung di ekspor ke menu ISPT yang dari kantor pajak. Nah, untuk laporan buku besar, seperti saya jelaskan, di dalamnya ada menu induk data. Nah, induk data itu sendiri seperti biasa kita harus menginput terlebih dahulu header atau nama-nama yang akan kita munculkan di menu perkiraan. Jadi seperti ada tipe. Nah, kalau di AbiPro itu namanya tipe. Kemudian perincian dari tipe itu kita masukkan ke di perkiraan di sini. Perkiraan di kita maksimal 15 digit alfanumerik. Kemudian ada menu departemen. Departemen ini fungsinya untuk membuat laporan keuangan per divisi atau per project. Kemudian juga ada saldo awal, pengisian saldo awal plus penginputan anggaran. Jadi di sini ada juga untuk penginputan anggaran. Nah, kemudian di menu buku besar itu sendiri ada yang namanya voucher dan ada yang namanya jurnal. Jadi kalau voucher itu biasanya yang menggunakan adalah bagian keuangan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita contohkan satu voucher. Nah, voucher ini kita contohkan seperti ini. Jadi kita input debitnya apa, kreditnya apa. Nah, ini vouchernya bisa kita print. Jadi biasanya voucher ini di print ketika si bagian keuangan akan mengeluarkan uang, dan dia harus meminta persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang. Nah, kemudian setelah voucher ini dikeluarkan, otomatis akan diproses menjadi jurnal di sini. Nah, setelah diproses ke jurnal, otomatis dia masuk ke menu jurnal. Nah, kalau setelah masuk ke menu jurnal, dia secara otomatis akan membentuk laporan-laporan keuangan, yaitu laporan buku besar, laporan neraca saldo, laporan rugi laba, dan laporan harga pokok produksi. Nah, bisa saya contohkan, misalnya kita contohkan laporan buku besar di sini secara singkat saja. Misalnya kita lihat laporan buku besar kas. Kita lihat di sini buku kas sampai buku kas. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini contoh laporan buku kas yang ada di AbiPro. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa seluruh laporan yang ada di program AbiPro, baik di menu buku besar, di menu inventory, di menu hutang piutang, semuanya itu sudah bisa di
transfer ke Excel. Nah, kemudian ini contoh laporan neracanya. Kita bisa lihat laporan neracanya seperti ini. Nah, jadi kita bisa contohkan contoh laporan neraca seperti ini. Kemudian ada juga laporan rugi laba. Nah, laporan rugi laba, misalnya kita buat laporan rugi laba bulan Januari, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya untuk program buku besar itu sendiri di AbiPro hanya menginput voucher atau input jurnal, semua secara otomatis akan terbentuk laporan keuangan yang kita harapkan. Adapun menu-menu tambahan di versi AbiPro terbaru ini, di menu buku besar itu ada satu menu yang namanya copy jurnal. Nah, jadi copy jurnal ini biasanya digunakan apabila kita akan membuat jurnal dan jurnal tersebut sudah pernah kita jurnal di transaksi sebelumnya. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang, maka kita bisa gunakan menu copy jurnal. Kemudian selain menu fitur copy jurnal, ada juga namanya kunci periode. Kunci periode ini berfungsi untuk mengunci periode laporan keuangan yang sudah pernah kita buat. Jadi misalnya ketika kita sudah membuat laporan keuangan bulan Januari, secara apabila laporan tersebut tidak ingin berubah, maka kita kunci di bulan Januari tersebut. Jadi misalnya seperti ini, kita masuk ke kunci transaksi dalam atau periodenya, kita checklist bulan apa saja yang sudah kita buat laporan keuangannya, misalnya Januari, Februari, Maret, dan lain-lain. Kemudian kita klik mulai proses, maka secara otomatis laporan yang ada di bulan Januari, Februari, Maret tidak akan bisa berubah. Seperti itu. Nah, jadi secara singkat menu buku besar di AbiPro seperti itu, sangat simpel dalam penggunaannya. Kemudian untuk karena laporan keuangan itu sifatnya rahasia, maka tentu tidak boleh semua user atau semua orang bisa lihat laporan keuangan. Maka di AbiPro pun si usernya itu harus dibagi sesuai dengan kewenangannya. Nah, jadi kita tinggal masuk ke menu user di sini. Nah, terus kemudian di sini ada hak dan jabatan. Nah, disinilah untuk membuat kewenangan setiap user kita batasin. Jadi misalnya si kasir bolehnya apa saja, si akunting bolehnya apa saja, bagian pembelian, bagian penjualan, menu-menunya apa saja yang boleh diakses, maka kita harus masuk ke menu user. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menu inventory. Nah, di inventory ini ada induk data, ada pembelian, ada penjualan, dan lain-lain. Nah, induk data itu sendiri digunakan kita untuk menginput kode-kode barang yang kita miliki. Nah, ini contohnya kode-kode barang yang sudah saya siapkan. Nah, jadi kalau kita perusahaan dagang, tentu yang kita input adalah persediaan barang-barang dagangan kita. Tapi kalau perusahaan kita adalah perusahaan pabrikasi atau produksi atau manufaktur, tentu laporan persediaan yang akan kita input di sini adalah dari mulai raw material, work in process, finished good, dan bahan pembantu. Nah, untuk menu-menu itunya sendiri, menu-menu di inventory itu, misalnya kita masuk ke menu pembelian. Di sini ada menu permintaan pembelian, ada proses permintaan pembelian ke pesanan pembelian, ada menu pesanan pembelian, dan ada menu pembelian kredit. Nah, kemudian untuk cara penginputan di menu inventory sendiri yang berbeda dengan versi AbiPro sebelumnya, di kita itu ada satu menu namanya multi kode barang. Jadi multi kode barang itu ketika kita menginput barang, kita bisa memilih barang-barang yang kita buatkan PO. Misalnya di sini di kode barang ini kita klik multi kode barang, secara otomatis kita tinggal checklist barang mana saja yang akan kita pesan. Nah, kemudian di menu PO juga ada yang namanya approve dan ada unapprove. Nah, jadi kalau PO mana yang akan kita tarik ke pembelian, maka si PO tersebut harus di-approve terlebih dahulu. Kalau PO tersebut belum di-approve, maka si data PO tersebut tidak bisa ditarik ke menu pembelian. Nah, untuk selanjutnya ada juga selain di menu pembelian, ada juga pesanan penjualan. Nah, pesanan penjualan itu kita masuk ke menu penjualan. Di sini ada pesanan penjualan, ada penjualan kredit, dan lain-lain.
Nah, seperti di pesanan pembelian, di pesanan penjualan pun, nah selain ada multi kode barang yang bisa memilih barang-barang apa saja yang akan dipesan oleh customer kita, ada juga menu approve dan menu unapprove. Jadi ketika SO yang sudah di approve, maka SO tersebut bisa datanya bisa kita tarik ke menu penjualan kredit. Nah, jadi tinggal masuk ke menu approve dan unapprove. Kemudian di menu-menu yang lainnya, nah misalnya di menu penjualan kredit, ketika kita sudah input di menu sales order atau pesanan penjualan, maka data tersebut kita bisa tarik ke menu penjualan, dan secara otomatis faktur, surat jalan, kemudian kwitansi bisa kita print langsung dari menu AbiPro. Nah, untuk faktur itu sendiri, ini contoh dari program AbiPro, tapi ketika Bapak atau Ibu sudah memiliki bentuk tersendiri, itu kita bisa sesuaikan semirip mungkin. Nah, untuk menu hutang piutang itu sendiri, kalau di AbiPro itu adalah menu pasif. Jadi menu piutang itu bertambah ketika kita input di menu penjualan kredit, secara otomatis dia akan menambah piutang dagang. Nah, untuk hutang dagang itu sendiri sama, menu pasif. Jadi ketika kita input transaksi di menu pembelian kredit, di sini di menu pembelian kredit, secara otomatis datanya akan masuk ke menu hutang. Jadi menu hutang piutang itu sendiri sekali lagi adalah modul pasif. Dia bertambah karena ada penjualan kredit dan pembelian kredit. Dia akan berkurang ketika bagian keuangan melakukan transaksi pelunasan di menu buku besar. Nah, kemudian selanjutnya kita ada yang namanya menu produksi. Nah, untuk menu produksi itu sendiri kita ada namanya rumus standar cost. Nah, rumus standar cost ini, jadi kita misalnya mau membuat satu barang jadi ini, kode barang jadinya apa, kemudian butuh material apa saja. Nah, kita bisa input di menu ini. Ada juga yaitu yang namanya menu assembling. Nah, assembling ini juga sama seperti standard cost, namun perbedaannya dengan standard cost, assembling itu digunakan jika kita akan membuat barang jadi itu komposisi bahan bakunya itu pasti, jadi selalu pasti gitu. Jadi tidak berubah. Nah, bedanya kalau standard cost itu bisa saja ketika penggunaan bahan bakunya berbeda dengan rumus standarnya. Nah, jadi kemudian ada juga namanya menu aktiva tetap. Nah, menu aktiva tetap ini digunakan untuk mendata aset-aset yang kita punya. Jadi di sini ada kodenya, ada golongannya, kemudian kita harus input nilai perolehannya, kemudian masa pemakaiannya, kemudian kita harus masukin akun biaya penyusutan, kemudian akun akumulasi penyusutan. Sehingga ketika kita memproses jurnal aktiva tetap di sini, secara otomatis dia akan menjurnal ke buku besar. Dan untuk kita ketahui bersama bahwa di program AbiPro hanya punya satu metode untuk menghitung penyusutan, yaitu metode garis lurus. Nah, itu saja menu-menu yang ada di AbiPro, di menu standar integrasi khusus secara sekilas. Untuk lebih lengkapnya silakan menghubungi kami untuk presentasi di kantor Bapak, di kantor Ibu. Setiap saat kami siap supaya program AbiPro dengan database SQL ini bisa kita jelaskan secara lebih detail, dan kemudian kita bisa diskusikan untuk penerapannya di perusahaan Bapak atau perusahaan Ibu. Demikian presentasi singkat produk standar integrasi khusus di menu AbiPro berbasis data SQL. Semoga bermanfaat. Terima kasih.